ada Pak Pratik Oke. ya. Yang juga Langsung. sudah base kapan. Iya. Hati-hati Bapak. Oke, siap Bapak. Siap. Oke. Iya Pak ya, siap. Nah, silakan Oke. Bapak. Wah. Selamat siang Bapak. Siaran langsung kok berjemur gini ya. Karena kita juga mau merasakan suasana kehangatan dari Puro Mangkunagaran. Benar. Karena kalau dari tadi kita Oke. lihat bahkan warga Solo juga antusias sekali nih loh Iya, Pak iya, untuk iya, bisa iya, ikut memeriahkan rangkaian acara hari ini. Iya, Bapak Ya, melihat kan kesannya memang- seperti apa Pak? Kan memang ini kan dirancang oleh sebagai pesta rakyat. Pesta rakyat. Jadi bagaimana partisipasi masyarakat, ya kegembiraan bersama, sekaligus sebagai ajang untuk pentas budaya lah. Ya ini makanya gini kan pakai base cap semua ini. Benar, benar. Iya, iya. Ya jalannya nggak mudah sih. Tapi oke. Oke. Kalau untuk acaranya, kegiatannya mana yang menjadi favorit Bapak? Apakah tadi? Aduh, ya semuanya Makanannya kan apa atau gimana? belum sempat Belum makan. sempat ya? Oh Ini mohon kan- maaf loh Pak, kami tahan dulu Sebagai tadi. panitia Iya, nih. iya, panitia ini kan harus membantu Pak Erik, Pak Iya, Halil siap. untuk ngatur flow dan lain-lain lah biar lebih lancar. Iya. Kan kita kan tahu bahwa undangan sangat banyak, tapi Benar. kita juga ingin tamu tidak menunggu terlalu lama. Ini kan hal yang harus dikelola dengan baik ya. Baik, Ya. Bapak ini kan juga sebagai salah satu sosok yang sangat dekat begitu ya, bahkan bisa dikatakan ini selalu menempel dengan Pak Presiden ya Pak ya. Ini dalam persiapan rangkaian acara pernikahan putra bungsu dari Pak Presiden, ada cerita-cerita yang sempat disampaikan nggak Pak? Boleh berbagi Kan bersama itu, kami di sini. Kami ini kan saya dan kawan-kawan ini kan lebih mendukung untuk isu-isu keprotokoleran. Karena bagaimana juga kan Pak Presiden itu melekat di dalam diri Pak Presiden, kemanapun Pak Presiden adalah beliau wajib didukung oleh protokoler, keamanan dan lain-lain. Demikian juga dengan tamu-tamu VIP yang lain. Jadi itu sebetulnya tugas kami, selebihnya kan tugas panitia. Jadi tugas keluarga lah. Keluarga. Mas Kaisang dan kawan-kawan selebihnya. Misalnya nyiapin apalah segala macam itu kan tugas keluarga. Jadi kita mendukung aja, jangan sampai misalnya tamu yang sangat banyak mengganggu masyarakat. Justru bagaimana kita suasana ini dirasakan bersama sebagai pesta rakyat. Jadi Masyarakat pesta sini. bersama ya Dan Pak Pratik pentas ya. budaya. Pentas budaya dan pesta budaya. rakyat bersama. Karena kalau kita Iya. lihat dari tadi memang tamunya ini ramai ya Pak Pratik ya. Iya. Tapi semuanya berjalan dengan teratur, Iya, syahdunya amin. tetap terasa meskipun Iya. jarak kita cukup jauh dengan pendopo ini Pak. Tadi waktu foto-foto bareng tadi saya sudah sempat tanya juga ke Pak Bas, Pak Erlangga, Iya, ada momen menarik ini yang ditunjukkan oleh para jajaran menteri ini Pak Pratik. Selalu kalau menteri itu kita ini yang cowok-cowok itu selalu siap untuk kemudian duduk di depan. Duduk di depan sudah Ibu-ibu langsung jongkok, terus ibu-ibu di samping kiri kanan. Iya. Jadi udahlah pokoknya udah berapa tahun selalu fotonya begitu kita punya. template-nya seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin untuk doa dan juga harapan untuk mempelai baru kita. Iya, semoga Mas Kaisang bisa dan Mbak Irina berhasil membangun keluarga yang sakinah ya, keluarga yang bahagia, sukses, menjadi inspirasi, menjadi toladan bagi masyarakat luas. Oke. Ya, jadi gitu kira-kira. Ya. Oke, bicara soal sosok nih ya Pak ya. Iya. Sosok seorang Kaisang Pangarep putra bungsu presiden kan kalau Iya. kita lihat di sini sebagai anak muda yang kekinian gitu ya kalau kami Iya, melihatnya dari iya, jauh. iya. Kalau di mata Pak Pratik itu sebenarnya seperti apa sih Mas Kaisang ini mempelai pria kita? Mas Kaisang itu sangat egaliter, terus kemudian strike forward gitu. Forward. Terus kemudian ya jok-joknya lucu-lucu ya selalu bikin ceria kiri kanan lah. Oke. Ya begitulah Kaisang ya. Baik, di sini juga sudah ada jajaran yang lain ini ya Pak ya, menteri-menteri yang lain yang Iya. katanya saya dengar bocoran biasanya para menteri ini juga ngeband Pak. Nah yang satu ini juga jadi salah satu pemainnya. Iya, Nah itu ini dia. dia. Pak Kita Basuki. coba Langsung aja ya. Bener nggak nih nanti Iya. mau ngeband ya Pak Oke. Pratik ya, coba. Terima silakan. kasih banyak Gimana, Pak Pak? Bas, silakan. Silakan. Bapak. Kemarin Pak Bas sudah bikin heboh Udah bikin heboh, apa nih? waktu Oke. foto bersama setelah akad nikah kemarin di Jogja. Ayo kita foto akad nikah, tetapi semuanya dibilang harus sama-sama berteriak. Sah. Oke, kenapa tuh Iya, Pak iya. Bas? Ini sudah ada Pak Bas. Habis ijab kabul. Aha. Ya.
Mas Kaisang kelihatan tegang gitu kan. Jadi begitu saya bilang sah itu baru alhamdulillah. Berarti jangan-jangan kalau hari ini kita menilai ya Mas Kaisang ini lebih luas gitu tuh jangan salah satunya faktornya adalah karena sahnya Pak Bas itu ya Pak. Sudah plong kan. Sudah plong. gitu ya. Nah tadi saya sempat tanya Pak, biasanya ini kan jajaran menteri juga ikut ngeband. Hari ini kira-kira akan ngeband nggak Pak? Wah ini di Pendopo Agung Nggak bisa ya Pak ya? Nanti kita cari tempat lain ya. tempat lain. berarti ada. Tempat lain. Nah kalau dari jajaran menteri sendiri ada kado spesial nggak sih Pak yang mungkin dipersembahkan untuk kedua mempelai ini? Saya kira itu ketua kelasnya kan Pak Mensa. Siap. Kadonya ya kegembiraan bersama. Kegembiraan bersama. Iya, Dan iya, yang iya. terasa bagi yang menyaksikan juga ya Pak. Iya, Silakan, Pak. iya, makasih. Oke. Baik. Ya, Untuk Pak Bas ada doanya mungkin untuk para mempelai? Saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Ma'ruf, ya, kita doakan Mas Kaisang dan Mbak Erina ini bisa membina keluarga yang baik, Amin. baik untuk keluarganya, baik untuk kedua orang tuanya, Oke, sehingga menjadi keluarga yang berbahagia, sakinah, mawadah dan warohmah. Amin. Oke. Amin. Ini tadi saya sempat tanya ke Pak Pratik, sempat juga tanya kepada Pak Erik begitu yang jadi wajah-wajah juga di balik rangkaian acara hari ini. Pak Bas ini kan juga panitia Pak, ketua panitia Pak. Oh, saya selalu, bukan selalu, kan kalau ada event-event, saya prasarananya. Oke. Pada saat eventnya saya sudah selesai. Yang pada saat acaranya itu beliau ini. Nah. Ini kan kaitannya sekali lagi tanggung jawab pemerintah adalah untuk menjamin terutama para tamu hak-hak keprotokoleran, fasilitas dan tentu saja jangan sampai lalu lintas orang yang begitu banyak terlalu mengganggu ya. Nah, ini itulah tugas kita sebagai jajaran pemerintahan ya. Benar. Melayani masyarakat dengan baik. Oke. Ya, kalau sebelumnya kan sempat juga nih ya Pak ya, Pak Jokowi menyampaikan bahwa tidak bisa digelar di gedung pertemuan Pak Jokowi karena sudah di booking orang gitu. Nah itu ceritanya gimana? Mungkin dari Pak Bas dan Pak Pratik boleh cerita lagi sampai akhirnya memutuskan bahwa Puro Mangkunegaran lah yang menjadi lokasinya. Saya kira waktu saya ngobrol dengan beliau punya tempat sendiri. Iya Pak. Tapi sudah di booking orang. Beliau punya kereta sendiri. Itu keretanya beliau sendiri. Punya kuda-kudanya sendiri. Jadi semua saya kira yang namanya juga pesta rakyat itu dari kelurahan-kelurahan. Jadi bukan datangkan artis-artis, enggak. Itu dari kelurahan-kelurahan hanya ada stimulan-stimulan untuk beli pakaian seragamnya, untuk minum makannya. Hanya itu menurut beliau. Ya. Jadi Dan kita bersyukur juga kemudian di saat GSB digunakan sudah dibuka oleh Pihak lain. Iya, Kemudian Gusti Bray, Kanjeng Gusti Bray menawarkan gimana kalau di sini gitu. Oke. Jadi gitulah ya. Kita tentu saja senang juga ya. Kemudian kita punya peluang luar biasa untuk ikut berkontribusi meramaikan warisan budaya yang begini. Benar. Sangat luar biasa. Yes, dan bukan cuma meramaikan, namun juga para bapak-bapak ini juga menjadi saksi ya. Gimana Pak ceritanya Pak, saksi nikahnya? Silakan Bapak. Nah, gimana Dari Pak Bas, boleh. Modalnya saksi nikah itu hanya 3 huruf. Apa Pak? 3 huruf, Iya, satu iya. kata. Silakan Pak. Ya, tapi kalau saksi ini saya melihat, saya kan beliau juga pasti sudah sering menjadi saksi, saya juga sudah sering menjadi saksi. Jadi saya kira saksi dari seorang anak presiden, saya kira beda. Nah, ya, jadi sakralnya juga beda. Jadi kita juga harus hati-hati di dalam memberikan kesaksian itu. Okay. Sedangkan acaranya sendiri juga sangat sakral, okay? Sehingga semua semua tertuju situ, apalagi TV ini kenapa live gitu kan? Harusnya apa Pak? Harusnya terus-terusan lagi enggak Pak? Jadi Baik. Ayo silakan Pak Pratik, ada yang mau disampaikan Pak. itu kan juga tempatnya di Pendopo Agung ya. Jadi apa namanya, kita kan sampai Mas Kaisang tuh sowan ke silaturahmi ke beliau, ke rumah saya juga. Pak tolong berkenan untuk menjadi saksi nikah. Sebetulnya kita kan ya udahlah gak apa-apa. Loh, kalau ini tadi beliau masih Pak Kaisang, Mas Kaisang masih minta ya? masih minta Pak Menteri supaya berkenan. Ya. Dengan saya langsung nembak. Gimana langsung Pak? nembak? Kata-katanya Begitu Pak. datang,
Pak Basuki, saya pokoknya Pak Basuki jadi saksi. Oh, Saya siap. nggak basa-basi. Oh, Saya bentuknya bilang, perintah, Pak. sudah bilang Bapak belum? Belum. Lah, Itu kapan dia ngomongnya 3 Pak? minggu sebelumnya. Iya. 3 minggu yang lalu berarti ya Pak ya. Nah kalau tadi kan melihat seperti itu mungkin salah satu alasannya ya Justin Benar. karena memang ada kedekatan nih ya kan antara Mas Kaisang dengan Pak Pratik, Iya. Pak Bas. Kalau Pak Bas tadi saya sudah sempat tanya ke Pak Pratik, Iya. Pak Bas menilai sosok Mas Kaisang Pangarep sebagai anak muda Indonesia nih seperti apa sih Seperti sebenarnya apa? sosoknya yang mungkin tidak banyak diketahui banyak orang? Tadi aku sudah cerita. Saya tadi sudah cerita kalau ya Mas Kaisang ya begitulah. Anak muda sekarang yang sangat mudah bergaul dan seterusnya. Jadi enak juga sama Mas Kaisang itu kalau udah ngobrol. Iya, saya kira Mas Kaisang juga tadi yang sampaikan, dia kan sangat spoke up ya. Bicaranya seperti yang Pak Presiden bilang celengean gitu kan. Jadi ya easy going gitu kan. Saya ketemu di airport ya pakai celana pendek, pakai sendal, gitu, padahal dikawal pas pampres. Jadi itu menunjukkan bahwa beliau itu juga easy going aja, ya. Apa adanya. Oke, Tampil apa apa adanya adanya. ya. Sedikit ini Pak, kita mau sayang nih melewatkan momen ini, hati-hati Bapak. Kalau tidak kita tanyakan kepada Pak Pratik dan juga Pak Bas, waktu cerita kalau Mas Kaisang mau nikah, Pak Jokowi waktu itu bilangnya gimana ceritanya Pak? Itu berarti Pak Pratik nih yang selalu di istana. Ya sekali lagi kan ini kalau Pak Presiden itu kan selalu sangat ketat ya. Ini ada urusan pemerintahan, ini urusan pribadi, urusan keluarga, ini kan sangat ketat. Sekali lagi kalau kita sebagai pejabat pemerintahan, sebagai pejabat pemerintahan, ya kita hanya berperan sejauh itu memang menjadi tusi kami ya, menjadi tugas dan fungsi kami kan. Tapi kalau sebagai Sahabat, orang yang Pak. dekat gitu ya adulah beliau kan nggak banyak perintah apa-apa sebetulnya, ya paling minta tolong Pak itu Kaisang mau ketemu, saya kira mau ketemu ada apa gitu, ternyata minta jadi saksi dan seterusnya gitu. Ya. Kalau saya waktu kunjungan kerja ke Candi Muaro Jambi, ya dengan Ibu Negara, saya yang mendampingi. Tapi saya sudah baca di medsos bahwa Mas Kaisang sudah ada PDKT dengan Mbak Irina. Nah, saya tanya, waduh Bu, Mas Kaisang ada Bu PDKT ya? Iya. Terus kapan Bu diresmikan? Akhir tahun, gitu aja. Berarti Pak Bas justru taunya dari medsos, kemudian konfirmasi ke Bu Iriana ya Pak? Iya. Berarti Pak Bas menjadi orang pertama yang tahu sebenarnya Wah ya enggak lah. apa ya. Harusnya kita Langsung konfirmasi kepada ibunya langsung akhir tahun dan kita bersama-sama berkumpul di sini ya Pak ya untuk merayakan satu momen yang tadi disebut bukan hanya pesta antara atau hajatannya Presiden Jokowi saja tapi pesta rakyat yang ada di sini. Dan Kita pentas rasakan budaya. pentas budaya yang terasa Pentas sekali. budaya. Mungkin nanti habis ini Pak Bas mau foto-foto lagi, biasanya Bapak ada senjatanya nih yang dibawa ya kan, kamera siap-siap Pak. Oke. Sama drumstick. Drumstick, oh Ya, iya. kita tunggu ya Pak nanti kalau misalnya ada penampilannya. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Pratik. Terima kasih banyak Pak Bas. Boleh saya bantu mikrofonnya Bapak. Selamat kembali melanjutkan tugasnya, ini langsung bertugas Bapak-bapak. Hati-hati Pak. Luar biasa itu Wow, tadi ya. ya. Terima kasih banyak Bapak. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Pak Pratikno Mensesnek dan juga Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono. Benar, dan kalau misalnya pemirsa kita bisa melihat belakang juga